Baik, terima kasih Bapak Tanius atas pemaparannya yang sangat insightful, sangat luar biasa. Baik, saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan kepada Pak Tanius, dipersilahkan untuk terlebih dahulu menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama underscore institusi underscore pertanyaan. Baiklah, sekiranya di kolom chat telah masuk beberapa pertanyaan, untuk efisiensi waktu, saya akan membacakan pertanyaannya. Baik, izin membacakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaan dari Afif underscore Undip. Izin bertanya. Yang pertama, apa perbedaan aliran hukum kodrat klasik dengan modern? Kalau klasik, sepemahaman saya, masih bersumber pada hal-hal religius. Nah, kalau modern, yang sekuler bersumber pada apa ya, Pak? Apakah akan dibacakan dulu ketiga pertanyaannya atau langsung dijawab, Pak? Mohon izin. Boleh dibacakan dulu ya, siapa ya? Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, masih dari Saudara Afif. Apakah aliran realisme hukum itu mengakui adanya hukum di luar hukum positif? Dengan kata lain, apakah realisme hukum itu menentang positivisme hukum yang empiris? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kemanfaatan menurut aliran utilitarianisme itu ada pada akibat hukum yang dikeluarkan. Nah, menurut tokoh-tokohnya, ukuran kebahagiaan itu diukur dari apa? Dan apakah kemanfaatan itu, walaupun bertentangan dengan moral dan agama, tetap tidak apa-apa asalkan bermanfaat? Baik, silakan Pak. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Afif. Oke. Terima kasih Afif dari Undip. Pertanyaan Afif ini pertanyaan yang sudah banyak membaca filsafat hukum. Dan um, mungkin Afif sendiri sudah bisa menjawab ya pertanyaannya kalau kalau dilihat lagi gitu ya. Ini pertanyaan terkait dengan um, perkembangan filsafat hukum atau aliran-aliran itu. Ada beberapa yang saya tidak sanggup untuk menjawab secara keseluruhan karena emang menuntut saya untuk melakukan riset terlebih dahulu. Ini yang saya maksud tadi ya. Saya tidak berpretensi untuk bisa menjawab karena argumen-argumen atau jawaban-jawaban atas pertanyaan Afif ini bisa kita temukan itu dalam penjelasan-penjelasan yang kecenderungannya tadi bisa kita hafal ya. Jadi saya harus akui saya tidak hafal, saya tidak hafal. Tapi saya akan jawab berdasarkan pengetahuan komprehensif saya tentang hukum, tentang filsafat hukum. Yang pertama, kalau hukum kodrat yang modern sekuler bersumber pada apa? Sumbernya pada konstitusi dan asas-asas dalam prinsip hukum. Itu jawaban singkatnya. Sumbernya adalah konstitusi dan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari sistem hukum dan masyarakat. Contohnya di sini adalah pemikirnya Ronald Dworkin. Bagi Dworkin, apa itu hukum itu bisa ditemukan dari prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat, dan prinsip-prinsip itu punya nilai manusiawi, nilai keadilan, bahkan juga nilai kejujuran dan seterusnya. Apakah aliran realisme hukum mengakui adanya hukum di luar hukum positif? Apakah realisme hukum itu menentang positivisme hukum yang empiris? Ini perdebatan yang sampai hari ini pun belum selesai. Dan yang berdebat tentang ini adalah para filsuf yang luar biasa, pemikirannya sangat kompleks. Misalkan nama seperti Brian Leiter, itu juga salah seorang contemporary legal philosopher di Amerika. Brian Leiter itu apa ya? Kita bisa sebut pembela positivisme hukum, tapi dia juga punya posisi realis. Nah, mungkin untuk pertanyaan nomor 2 dari Afif, ini yang penting adalah salah satu poin dari Brian Tamanaha ya, kalau kita baca bukunya yang saya rujuk tadi itu, A Realistic Theory of Law,
dia punya gagasan tentang pembedaan antara yang disebut teori dan background assumption. Jadi yang namanya teori sama asumsi latar itu berbeda. Bedanya apa? Positivisme hukum itu bisa jadi teori. Tapi orang bisa punya asumsi yang positivistik. Nah, berarti bisa dibolak-balik atau bisa dihubung-hubungkan nih, Afif. Ada orang yang punya asumsi realis, tapi kemudian mencetuskan teori yang positivis. Bisa kayak gitu. Bisa ada orang yang punya asumsi positivistik, tapi kemudian berteorinya realis. Tamanaha salah satunya. Brian Tamanaha di bukunya A General Jurisprudence of Law and Society, itu salah satu buku yang juga menjadi rujukan utama dari Profesor Sacipto Raharjo ya, menjelang akhir hayat beliau. Beliau masih tulisan-tulisan refleksif yang sangat mendalam tentang ilmu hukum, merujuk ke karya Tamanaha ini. Sebenarnya Tamanaha ini asumsinya adalah asumsi positivistik pemikiran, tapi teorinya teori yang realis. Kemanfaatan menurut aliran utilitarisme itu ada pada akibat hukum yang dikeluarkan. Nah, menurut tokoh-tokohnya ukurannya apa aja? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena tokohnya sangat banyak. Tapi dua yang bisa saya tunjukkan, yaitu Bentham dan Mill, John Stuart Mill. Kalau Bentham, ukurannya adalah egoisme ya, egoisme. Jadi kepentingan diri. Sedangkan Mill itu merevisi pandangan Bentham ini, tapi Mill juga mulai memperhatikan tentang arti penting dari hak-hak. Jadi sebenarnya utilitarisme di tangan Mill itu tidak sepenuhnya egoistik begitu ya, tapi juga sudah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, atau lebih tepatnya lagi keadilan sosial. Apakah kemanfaatan itu walaupun bertentangan dengan moral dan agama tetap tidak apa, asalkan bermanfaat? Kalau kita lihat dari sejarah perkembangannya, utilitarisme adalah bagian dari gerakan filsafat Eropa waktu itu yang sangat diwarnai oleh semangat pencerahan. Jadi moral dan agama waktu itu tentu menjadi satu hal yang penting, tapi juga yang dikritisi. Sehingga pertanyaan seperti ini kalau kita kembalikan lagi ke latar belakangnya, tentu pemahaman seperti itu. Tapi kalau kita mau tempatkan dalam konteks kita hari ini, dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia saat ini, tentu ini ada variasinya ya. Kalau menurut saya, kecenderungan berpikir hukum yang instrumentalistik itu bisa didasarkan justru oleh paham-paham moral dan religius. Dan itu tidak berarti menjadi lebih baik atau tidak berarti itu baik-baik saja, justru. Singkatnya, secara argumentatif, kemanfaatan itu bisa tidak bertentangan dengan moral dan agama. Begitu, Syafa? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Saudara Afif dari Undip, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, sepertinya sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Pertanyaan dari Dava_Unpad. Sepertinya pertanyaan ini masih berhubungan dengan pertanyaan dari Saudara Afif. Pertanyaannya, teori utilitarianisme sangat ditopang oleh asumsi bahwa happiness adalah suatu metrik yang countable atau dapat diukur. Namun sampai saat ini, belum pernah ada analytical framework
yang dapat secara praktis digunakan untuk mengukur keputusan mana yang akan menghasilkan greatest happiness. Yang akan menghasilkan greatest happiness for the greatest number. Apakah tanggapan penganut utilitarianis akan hal ini? Baik, silakan Pak untuk dijawab pertanyaannya. Iya betul. Jadi ada dimensi kalkulatif ya. Ada unsur kalkulasi dalam cara berpikir utilitarianis. Saya coba mendekati pertanyaan Dava ini dengan melihat reaksi terhadap utilitarianisme. Sebenarnya kalau ditanya tentang tanggapannya apa dari penganut utilitarianis terhadap problem ini, problem seperti ini tentu datang dari kritik terhadap utilitarianisme. Perkembangan utilitarianisme tentu itu ya pesat begitu ya. Nama-nama pemikir kontemporer utilitarian yang juga konsisten gitu ya dan karyanya berpengaruh, misalkan Peter Singer ya, Peter Singer itu juga satu pemikir yang sangat berpengaruh. Lalu ada nama seperti Bernard Williams yang membahas utilitarianisme juga. Nah, pemikir-pemikir ini tentu yang kontemporer atau yang kekinian seperti itu mengembangkan paham utilitarianismenya berdasarkan situasi zaman, tapi juga berdasarkan reaksi terhadap utilitarianisme. Reaksi yang paling fundamental itu datangnya dari isme yang satu lagi, yang saya nggak sebut memang. Tapi dalam filsafat politik dan filsafat moral sangat dominan juga ya, bahkan punya pengaruh kuat juga di filsafat hukum, yaitu yang disebut dengan Kantianisme. Profesor Mewison itu menyebutnya dalam aliran menyebut dalam ulasannya tentang aliran filsafat hukum itu dengan istilah idealisme. Jadi bukan Kantianisme tapi idealisme. Nah, poinnya di sini adalah bahwa yang namanya hak itu bukan instrumen, bukan sarana, tapi adalah tujuan. Maka cara berpikir utilitarianis ini cara berpikir yang instrumentalistik. Kalau ditanya bagaimana tanggapan utilitarianis pada kekurangan gitu ya, pada kekurangan dari asumsi mereka seperti ini, salah satu jawabannya yang saya pahami adalah kemudian mereka tidak menyangkal bahwa memang ada kekurangan dalam hal yang namanya greatest happiness itu yang memang nggak bisa diukur. Karena itu yang namanya hak itu juga penting dalam utilitarianisme. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, dalam perkembangan kekinian, konsepsi hak itu ditampung juga oleh utilitarianisme. Sehingga mereka tidak menyangkal ini, mereka tidak menyangkal kritik atau kekurangan seperti yang ditunjukkan poinnya oleh Dava ini, tapi mereka akan mengiyakan dan mereka justru punya argumen yang mengadopsi tadi itu konsep tentang hak, bahwa hak itu juga penting, tapi itu pun masih menjadi perdebatan dengan yang disebut dengan Kantianisme tadi itu. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Tanius atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudara Dava? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi?
Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mohon izin untuk membacakan kembali pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang ketiga dari Saudari Jessica dari UNES. Izin bertanya, koreksi jika saya salah. Saya tertarik dengan konteks diskursus yang Pak Tenius singgung dan bahas tadi, yaitu kemewahan dan kemajuan intelektual yang turut mendukung kemajuan diskursus keilmuan dan kebudayaan. Namun, pernah saya dengar juga pada sebuah diskusi filsafat, bahwasanya kemajuan tersebut justru memicu suatu negara menjadi tidak atau kurang demokratis, di mana ini ditandai dengan berkurangnya ruang kritik atau pertentangan, sehingga filsafat menjadi tidak begitu berkembang. Apakah Pak Tanius juga memandang kecenderungan serupa terjadi di Indonesia, atau mungkin negara-negara lain yang mungkin Pak Tanius pernah pelajari perkembangan filsafatnya? Melihat adanya miskonsepsi yang cukup umum ditemui di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Jessica, terima kasih banyak pertanyaannya yang sangat baik. Filsafat itu berkembang dari kritik, dari pertanyaan. Maka pernah ada yang bilang juga ya, orang yang bisa berfilsafat atau orang yang punya bakat berfilsafat, atau dengan kata lain, sebenarnya nggak semua orang itu bisa berfilsafat. Itu konon adalah orang yang punya ciri-ciri seperti anak kecil. Anak kecil ketika dia bertanya sesuatu, itu karena dia pengen tahu. Tapi juga sebenarnya bukan karena dia hanya pengen tahu. Ini udah agak filosofis nih jawabannya. Dia pengen tahu, tapi sekaligus dia bukan hanya pengen tahu. Jadi anak kecil itu punya ketulusan bertanya ya, begitu. Pertanyaan itu pertanyaan yang tulus. Seperti apa itu pertanyaan yang tulus, saya juga sebenarnya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Tapi dari pengalaman saya, ini sharing juga, saya belajar hukum, lalu belajar filsafat. Ketika kita diajak atau bahkan dipaksa untuk memasuki pemikiran-pemikiran para filsuf dalam tulisan-tulisan atau buku-bukunya yang tidak mudah dalam satu dan lain hal, dalam satu dan berbagai cara, kita akan terseret. Ya. Ini istilahnya Bambang Sugiharto, nih, saya ingat. Kita akan terseret dalam dunia pemikiran. Maka teman-teman di sini mungkin tahu ya, ada satu buku yang menarik, sebenarnya bukan buku akademik ya, novel. Dan itu juga yang menjadi bacaan-bacaan awal ya waktu saya dulu masih mahasiswa belum lulus. Judulnya Dunia Sofi, ya. Tahu ya Dunia Sofi, buku Dunia Sofi. Buku tebal itu kan tebal sekali ya. Kalau kita baca itu baik-baik, pelan-pelan ya, itu kan penulisnya kan jeniusnya itu di situ kan. Kita kan kemudian seperti diajak dalam cerita detektif. Karena memang penulisnya, siapa namanya, Joe Steingartner kalau nggak salah ya, itu memang dia paham bahwa kalau orang mau berfilsafat itu dalam satu dan berbagai hal itu pemikirannya harus diseret, harus terseret. Maka cara menyeretnya kan adalah dengan cerita detektif itu ya. Ada misteri, kemudian kita jadi penasaran ya. Ini Sophie kemana? Sophie ketemu siapa? Alberto ya kalau nggak salah namanya, saya udah lupa. Itu buku yang sangat bagus gitu ya. Jadi kalau memang kita betul kemudian terseret dalam dunia pemikiran itu, kalau menurut pengalaman saya itu nggak akan ada ujungnya. Itu nggak akan ada ujungnya.
Mungkin saya boleh sedikit kaitkan sama satu filsuf yang sangat terkenal ya, bahkan mungkin sangat berpengaruh karena kalau kita tahu isme ya, tadi kan ada utilitarianisme gitu ya. Ya ada sih yang namanya Kantianisme, tapi kan itu sebenarnya masih kalah dibandingkan sama satu ini yang mau saya cerita. Seorang yang namanya juga untuk kita orang Indonesia itu bahkan kontroversial ya, yaitu Karl Marx. Karl Marx. Marx itu apa sih? Marx itu siapa sih? Itu bapak komunis gitu ya. Buat orang Indonesia akan menimbulkan ketakutan tertentu ya. Tapi Marx itu filsuf. Buku-bukunya adalah buku-buku filsafat. Tapi kemudian Marx juga bukan filsuf karena dia menulis Das Kapital yang merupakan kajian ekonomi politik. Nah, jadi dunia pemikiran itu dunia yang tanpa batas. Buku bisa dilarang ya. Buku bisa dilarang. Dan itu yang terjadi. Misalkan di Indonesia buku-bukunya Pramudia Anantatur ya. Buku bisa dilarang. Tapi kita tahu pemikiran, gagasan, ide itu nggak bisa ditahan. Profesor Magnis Suseno ya, Romo Magnis, yang pernah mengajar saya, itu pernah menulis juga ya, saya lupa di salah satu bukunya, bahwa berpikir itu nggak bisa dihukum, gitu kan? Pemikiran tuh nggak bisa dihukum, pemikiran tuh nggak bisa dikasih sanksi. Tapi kita kan sebagai orang hukum bisa kasih contoh yang kayaknya nggak gitu juga sih ya. Karena kemudian kita tahu ada yang namanya masalah kebebasan akademik. Dan belakangan banyak ya kasus tentang itu ya, yang disebut kebebasan akademik. Kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Boleh nggak saya mengkritik penguasa? Pakai argumen filosofis. Gitu kan. Boleh nggak saya bikin mural? Waduh. Boleh nggak saya bikin lukisan di tembok jalanan, di jembatan, yang isinya adalah ekspresi protes orang miskin terhadap ketimpangan ekonomi di masa pandemi. Gitu. Itu seni bukan? Atau itu pemberontakan gitu kan? Sehingga itu harus ditangkap polisi dan masuk ke ranah pidana, tindakan kriminal dan seterusnya. Saya kira ini satu hal yang menarik ya menjadi konteks pembicaraan dalam dunia pemikiran, dan filsafat hukum juga sebenarnya sangat terkait dengan itu. Pertanyaan Mbak Jessica ini tentu memberi nuansa ya. Bahkan ini nuansa yang menurut saya paling penting. Dengan segala hormat, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi ya, seperti Dava dan kawan-kawan, itu pertanyaan yang sangat teoritis, yang sangat baik untuk dipahami. Tapi poin saya justru yang ini, itu persis bisa ditangkap oleh pertanyaan Mbak Jessica ya, dengan mengungkap bahwa yang namanya filsafat hukum dan teori hukum itu selalu ada dalam konteks, dan konteksnya adalah problem-problem sosial, problem-problem politik. Dan tadi misalkan kita bisa menunjuk pada satu tema tadi kan tentang kebebasan akademik, kebebasan berbicara, hak asasi seperti itu. Yang untuk konteks kita di Indonesia hari ini itu yang penting memang. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, dengan kecenderungan mungkin teman-teman yang mengkaji politik atau yang berkecimpung memperhatikan politik
tata negara misalkan, yang namanya populisme, yang namanya iliberalisme, itu kan juga menjadi bukan hanya ini ya, bukan hanya fenomen ya, tapi itu yang menjadi ciri bahkan gitu untuk perkembangan kita, untuk perkembangan masyarakat dan negara kita. Jadi pertanyaannya sangat luas ini, Syafa, tapi Betul. kalau boleh saya lihat sedikit. Iya, tadi ya saya lihat kalau dalam konteks Indonesia ini bisa dikaitkan dengan masalah kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi, berpendapat itu. Begitu siapa? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana untuk saudari Jessica? Mohon maaf, apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Ya, cukup, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak, dan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kali ini. Ya. Pertanyaannya dari saudara Fadli Yunan. Izin bertanya Pak, apakah dimensi filsafat bisa menjadi logika alternatif terhadap teori positivisme yang syarat akan ketidakadilan? Oke. Silakan Pak. Apakah dimensi filsafat bisa menjadi logika alternatif terhadap... Ini saya coba menerka ya pertanyaannya Fadli. Apabila Fadli bisa interaksi akan lebih baik saya kira ya, untuk bisa mengklarifikasi. Teori positivisme yang dimaksud di sini saya duga itu yang merujuk pada gagasan-gagasan empiris ilmiah ya. Jadi yang punya kecenderungan scientific atau bahkan scientisme. Sehingga di sini teori positivismenya saya pahami sebagai kecenderungan untuk atau kecenderungan untuk memahami dimensi kemanusiaan, dimensi kehidupan sosial, kultural dari segi ilmu-ilmu alam, gitu ya. Jadi kita tahu ya ada kecenderungan seperti ini ya. Dan ini yang memang yang ini menjadi latar belakang perkembangan positivisme. Dan positivisme di sini jangan dicampur adukan, bahkan perlu kita bedakan dari positivisme hukum. Jadi ada yang namanya positivisme doang, begitu ya. Ada yang namanya positivisme hukum. Nah, jadi teori positivisme di sini saya lihatnya sebagai itu ya. Ini yang disebut dengan kolonialisasi kehidupan, kolonialisasi dunia kehidupan melalui penerapan dan penggunaan cara berpikir ilmu-ilmu alam. Sehingga hal-hal yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya rohani, yang sifatnya batiniah, itu kemudian dikalkulasi, kemudian dikuantifikasi, kemudian dimatematisasi, begitu ya. Sehingga aspek-aspek psikologis, pengaruh-pengaruh emosional seperti itu bukan hanya disingkirkan ya, tapi nggak dilihat sama sekali. Nah, kalau itu kemudian kita kaitkan dengan masalah ketidakadilan, ya ada kecenderungan seperti itu ketika ada saintisme, ketika yang namanya developmentalism itu diartikan sebagai kemajuan dalam arti ada pembangunan fisik misalkan. Ini saya bicara dalam konteks perubahan sosial misalkan di masyarakat kita. Maka aspek-aspek kultural
yang tampak dari misalkan adat, dari kebiasaan masyarakat, dan itu bisa kita temukan di kehidupan masyarakat lokal gitu ya, pedesaan atau masyarakat dalam tanda kutip asli begitu, ya itu harus menyingkir. Itu harus menyingkir atas nama kemajuan ini. Itu akan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan atau akan menimbulkan the sense of injustice kayak gitu ya. Apakah dimensi filsafat bisa menjadi logika alternatif? Saya kira kalau dilihat atau saya pahami dari sisi itu, ya tentu bisa. Dalam arti tadi, kemudian kritik apa yang bisa ditampilkan? Ada kritik yang bisa diajukan untuk cara berpikir seperti itu, untuk landasan berpikir seperti itu. Dan saya kira perjalanan filsafat, termasuk filsafat hukum dan teori hukum, yaitu adalah bentuk dari respon dan reaksi terhadap fenomena-fenomena ketidakadilan. Apa yang dilihat oleh misalkan apa yang dilihat oleh Ronald Dworkin itu yang saya tekuni pemikirannya. Apa yang dilihat oleh Ronald Dworkin sebagai seorang legal philosopher di Amerika, itu adalah fenomen-fenomen yang menimbulkan pertanyaan, ini adil nggak sih kayak gitu. Tapi dia tidak hanya tertarik pada penyelesaian kasuistik kayak gitu, tapi dia kemudian mengangkatnya, mengabstraksinya, itu suatu kata yang dari tadi saya belum munculkan, mengabstraksinya untuk kemudian dibawa masuk ke dalam diskursus. Diskursusnya kan tadi ya, yang namanya Ronald Dworkin itu berdiskursus dengan pemikiran filsafat hukum Anglo-Amerika. Maka dia melihat, sangat merujuk ke tulisan-tulisan karya dari Herbert Hart gitu kan. Yaitu abstraksi itu yang kemudian sampai ke level refleksi. Dan ketika masuk ke level refleksi, yang bisa diajukan itu bukan hanya gagasan, tapi juga respon terhadap situasi konkret yang terjadi. Pertanyaan Fadli cukup singkat, jadi saya coba menafsir seperti itu. Gitu siapa? Baik, terima kasih Pak Tanius. Untuk Saudara Fadli, apakah masih ada tanggapan? Baik, sepertinya sudah cukup. Pertanyaan dari Fadli tadi sekaligus mengakhiri sesi tanya-jawab kita pada kali ini. Mengingat waktu yang sangat terbatas pada kesempatan kali ini, demikianlah sesi tanya-jawab saya akhiri. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan mohon maaf juga kepada para peserta apabila belum bisa menyampaikan pertanyaannya. Semoga bisa mendapatkan kesempatan di lain waktu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Tanius untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup sesi pemaparan materi pada kelas akademik siang hari ini. Iya, yang saya bisa sampaikan adalah bahwa para yuris itu sangat perlu untuk makin menekuni secara akademis dan secara humanis dunia pemikiran yang tadi itu. Dan ketika kita masuk ke dalam dunia pemikiran, maka kita menempuhnya lewat upaya-upaya intelektual, bukan hanya membaca dan memahami, tapi juga kemudian merefleksikannya. Jadi bukan sekedar sebagai hafalan atau sebagai otoritas tadi yang di awal saya katakan. Tapi di sisi lain juga bagi kita semua di sini, entah itu yang memang berkecimpung di dunia hukum atau yang di dunia bidang lain, misalkan dunia keilmuan lain, pengetahuan-pengetahuan teoritis
komprehensif tentang filsafat juga baik, tapi yang perlu kita kaitkan dengan konteks. Dan konteks tadi itu adalah konteks diskursus, yang itu juga sangat baik, tapi ada lagi yang namanya tema refleksi, dan tema refleksi inilah yang tidak bisa dilepaskan dari realita konkret, empiris, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, mungkin di lingkungan kita sendiri. Dan itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut banyak hal, mulai dari kerusakan lingkungan hidup sampai dengan tadi ya, kultur yang kita tahu saat ini juga sangat banyak menampilkan permasalahan, teknologisasi, informasi digital dan seterusnya. Itu saya kira konteks-konteks konkret yang penting juga gitu untuk membuat pemikiran filsafat hukum dan membuat teori hukum menjadi makin relevan untuk kehidupan kita. Itu sih.